Baik, bagi semuanya, saya akan mulai saja materi kita pagi ini. Saya bahas tentang studi kelayakan ya, studi kelayakan untuk pertemuan ke-12. Saya mau kasih contoh ya, contoh untuk laporan analisis aspek keuangan yang pernah dibuat oleh salah satu kelompok mahasiswanya yang membahas tentang salah satu studi kelayakan untuk pendirian usaha resort ya, Sahadia Resort. Ini studi kelayakan yang dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi izin usaha di salah satu daerah namanya daerah Ujung Genteng di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Oke ya, saya coba lihatkan. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, di dalam aspek keuangan ini ada proyeksi penjualan, ada analisis modal, ada neraca yang disusun gitu ya, berdasarkan dari data yang sudah ada sebelumnya di aspek sebelumnya, seperti aspek pasar, aspek produksi, aspek SDM, aspek keuangan. Nah, berikutnya adalah laba rugi, ada arus kas, ada proyeksi arus kas, ada rencana investasi, ada rasio keuangan, juga ada analisis tingkat pengembalian, ya, tingkat pengembalian modal, serta proyeksi usaha. Jadi rencana investasi yang mau dilakukan. Saya sambil cek ya, suara saya kedengaran? Halo? Iya Pak, terdengar Pak. Kedengeran Pak. Pak. Terima kasih. Ini saya pakai headset, tapi nggak tahu headsetnya itu nggak ini nggak bagus. Oke, ini contoh proyeksi penjualan. Karena usahanya itu bergerak di sektor pariwisata dan resort ya, resort, jadi ada penginapan gitu. Nah, dia sudah membuat beberapa analisis sebelumnya ya, seperti di dalam analisis produksi itu ada berapa kapasitas kamar gitu ya, berapa kapasitas kamar dan pemakaian perharinya dalam satu bulan gitu. Nah, dalam satu bulan itu berapa hari efektif kamar itu terpakai gitu ya. Ini ada analisisnya. Ya, kalau kita baca di dalam analisis ini kita bisa melihat ada 10 kamar yang tersedia dan ada 20 kamar. Nah, kalau lihat kapasitas keterpenuhannya di sini ada dalam waktu 1 bulan itu ada 200 kamar yang terpakai ya, dan bisa diestimasikan 1 bulan sewa kamar ini 400 kamar. 400 kamar itu maksudnya bukan jumlahnya 400 kamar ya, tapi ada 10 kamar ya kali 20 hari efektifnya. Nah, ini ada pemasukan ya, pemasukannya harganya 200.000. Resortnya itu ya, satu kamarnya. Nah, kita bisa menghitung dalam 1 bulan 80 juta. Kemudian penambahan extra-bed, kalau ada tambahan extra-bed itu 50.000. Ya, per bednya kita lihat di sini ada 10 juta. Jadi total pendapatannya 90 juta. Ini dari resort ya, dari penginapan.
Kemudian ada pendapatan lain lagi, gitu ya, ada proyeksi dari hasil kegiatan kulinernya, yaitu resto, ya, resto. Nah, dari para pengunjung yang menghuni kamar itu, kalau kita lihat ada 600 kursi yang tersedia berdasarkan dari rate kunjungan, gitu ya. Maka ada sekitar 600 kursi per bulan yang digunakan dengan rata-rata pemasukan 30.000 yang satu kali masuk ke resto, gitu ya, dengan asumsi 30.000 per orang, maka pendapatannya 18 juta per bulan. Ditambah dengan ekstra ya, jadi kalau ada yang di luar tamu, mungkin ada tamu-tamu yang tidak minat, itu diasumsikan 300 kali 30, 9 juta. Jadi total pendapatan dari resto itu 27 juta per bulan. Kemudian ada pendapatan lain lagi, gitu ya. Jadi kalau dalam bisnis itu bisa ya dari beberapa pendapatan, tidak harus hanya satu, tapi bisa lebih dari satu boleh. Nah, ini contoh selain dari penyewaan kamar, dari resto, ternyata ini usaha yang direncanakan. Ada kegiatan tour travel, jadi menyediakan penjemputan di Jakarta atau di tempat-tempat di mana calon customer akan datang sampai ke destinasi lokasi wisatanya. Nah, di sini ada kamar yang disewa yang menggunakan jasa travelnya. Nah, jasa travelnya 450.000 ya, dari Jakarta sampai ke lokasi wisata bolak-balik ya. EP itu 450. Jadi estimasinya ada 40 juta per bulan dari pendapatan tour and travel. Sehingga kita bisa menghitung berapa pendapatan per bulannya, gitu ya. Pendapatan per bulannya kalau kita lihat totalnya adalah 162 juta kali 12 bulan, berarti 1,9 miliar per tahun. Ya. Nah, proyeksi pendapatan per tahun ini menjadi asumsi pendapatan dari usaha yang akan dijalankan. Ya. Nah, di sini si analis membuat analisis kebutuhan modalnya berapa, kebutuhan modalnya. Nah, kalian kan juga sudah mencoba ya dari Excel yang ada, dari Excel yang sudah pernah saya kirim, bisa juga diunduh di www.abasbaju.com, gitu ya. Kalian bisa input aja ya, input, nanti akan bisa membantu untuk melakukan analisis modal kerja dan investasi. Asal kalian memiliki data di analisis aspek sebelumnya, gitu ya, di pemasaran, di produksi, di SDM, ya, asal datanya ada, maka bisa akan hitung berapa kebutuhan dari modal dengan menggunakan Excel yang sudah tersedia. Kalau boleh tahu, apakah semuanya sudah mengunduh Excel-nya atau belum ya? Halo? Halo? Halo Pak. Halo? Halo Pak, terdengar Pak? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Terdengar Pak. Kedengeran kok Pak.
Oh ya, mungkin karena saya ada suara bising jadi tidak terdengar ya. Tapi suara saya bisa didengar nggak ya di Iya Pak, bisa Pak. Zoom? Dengar nggak ya? Boleh chatting, saya nggak dengar suara masalahnya. Boleh di chat di Zoom. Mas Yuda ini ada Mas Yuda, oke. Mas Yuda ya. Oke. Mas Yuda bisa mendengar Mas? Oke, Mas Yuda, makasih ya. Saya nggak bisa dengar suara masalahnya. Saya lanjutkan dulu. Boleh nanti kalau tanya pakai chat aja ya. Chat. Saya lanjutkan lagi. Nanti kalau misalnya ada yang belum sempat mengunduh Excel-nya, nanti saya kirim ke grup ya, nanti bisa dipakai. Tapi perlu dimodify ya, dimodify sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya, mungkin ada yang topiknya tentang kuliner, ada yang topiknya tentang misalnya jualan barang gitu ya, ada juga yang usahanya memproduksi kue gitu ya. Tentunya ini akan berbeda-beda. Ini akan berbeda-beda, tapi formatnya sama gitu. Yang beda itu nanti di nama-nama barangnya, gitu ya, nama-nama produknya. Itu akan berbeda-beda. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Jadi nanti akan terpisah menjadi dua nih. Ada modal kerja, ada modal investasi. Nah, kemudian neraca, ini contoh neracanya. Gitu. Jadi di dalam Excel yang saya share, itu ada neracanya seperti ini. Nah, ini yang warna-warna kuning ini yang nanti harus diisi. Gitu ya. Sedangkan nanti di modal ini nanti otomatis akan terisi sendiri. Ya, karena ini mengambil data dari modal investasi tadi ya yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, nanti kalau misalnya ternyata bukan perusahaan dagang, itu mungkin tidak ada bintang dagang, gitu ya. Atau kalian yang misalnya usahanya di bidang jasa, mungkin tidak ada persediaan barang, gitu ya. Nah, ini nanti disesuaikan. Nah, laba rugi juga bisa disesuaikan nanti karena penjualan ini bisa judulnya adalah pendapatan ya, pendapatan. Kalau penjualan berarti terkait dengan trading ya, penjualan. Tapi kalau misalnya usaha jasa bisa diganti dengan pendapatan ya, pendapatan bersih, pendapatannya berapa. Nanti kurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini sudah nama ini sudah disiapkan. Nah, nanti tinggal ininya diisi ya, warna kuningnya diisi. Kemudian ada arus kas. Arus kas ini kalian bisa mendapatkan informasi arus kas ini dengan sendirinya karena di dalam Excel sudah ada alat bantu formulasinya, jadi tinggal diambil aja datanya, gitu ya. Di arus kas juga sama ya, di arus kas sudah terbantu, nanti kalian bisa tinggal dipelajari saja cara membacanya biar paham. Kemudian di arus kas itu ada arus kas masuk, gitu ya, ada arus kas keluar. Nah, di atasnya adalah arus kas masuk, gitu, dan yang bawahnya adalah arus kas keluar. Ini ada saldo, ya, ada saldo kasnya. Saldo kas yang di situ memberikan arti bahwa dalam pengelolaan kasnya ketika nanti ada defisit gitu, maka tentunya nggak boleh defisit. Gitu. Kalau defisit berarti harus mencari sumber dana, apakah
ada setoran modal baru misalnya, atau misalnya mau melakukan pinjaman atau meminjam, ya. Jadi harus kasih ini untuk membantu menganalisa bagaimana kondisi pengelolaan kas pada saat menjalankan bisnis nanti. Ini adalah rencana investasi. Ya, rencana investasi berapa tingkat pengembaliannya, apakah positif atau negatif. Kalau pertama yang kita gunakan adalah net present value, ya, NPV. Net present value ini kalau misalnya hasilnya negatif, maka berarti investasinya tidak layak. Tapi kalau hasilnya positif, maka investasi yang kita lakukan itu layak. Nah, kemudian selain itu juga ada rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan antara lain likuiditas, ya, rekara rasio. Nah, para rasio, kalau misalnya rasionya itu masih di atas 1, maka bagus, ya, karena antara kewajiban dengan kita punya likuiditas atau uang tunai itu lebih banyak uang tunai, ya, uang tunai atau uang yang kita simpan di bank, jumlahnya itu harus lebih besar, ya, dibandingkan dengan kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita jalankan, yang harus kita penuhi, gitu, ya. Kalau dana cash kita lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus kita penuhi, maka berarti kondisinya tidak layak, ya. Jadi artinya kalau ini nilainya masih di atas 1, maka berarti hasilnya masih bagus, ya. Ini kalau likuiditas. Kalau perputaran usaha, ini kan terkait dengan perputaran usaha. Jadi kalau misalnya nilainya semakin tinggi, maka artinya usahanya semakin bagus, putarannya semakin bagus. Karena putaran semakin bagus atau semakin tinggi itu akan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian solvabilitas. Solvabilitas tentunya nilainya semakin tinggi, semakin tidak bagus, ya. Kenapa? Karena solvabilitas itu rasio utang, gitu, ya. Rasio utang. Di sini rasio utang dibandingkan dengan modal sendiri, ya. Artinya kalau misalnya nilainya makin besar, berarti utangnya makin besar. Kebalikannya kalau profitabilitas, nilainya makin besar makin bagus. Tapi kalau semakin kecil, apalagi minus, berarti ini kondisi tidak layak, ya kan? Kalau minus berarti tidak menghasilkan keuntungan. Nah, ini ada rencana pengembalian pinjaman kalau seandainya perusahaan atau usaha nanti didanai dari pinjaman. Jadi tidak menggunakan modal sendiri, tapi akan mencari pinjaman. Nah, ini proyeksi keuntungan, ya, proyeksi keuntungan pendapatan di bawah pengeluaran dalam 1 tahun ternyata masih ada keuntungan, ya, 658 juta. Nah, demikian kurang lebih contoh, ya, yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda. Nah, saya coba share juga Excel yang bisa juga digunakan untuk melakukan analisa, ya. Excel. Nah, di sini
kalau misalnya di sini ada, nanti bisa saya kirim link filenya, bisa lihat di sini ada ya. Oke ya, nanti barangkali kalian bisa sempat buka di web ya, di web saya ahmadsubarjo.com. Nanti di situ sebetulnya ada, kalian bisa search analisis keuangan, analisis laporan keuangan. Nah, tuh, kalian bisa lihat ini di layar. Oke, kalian bisa lihat di layar ini. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Baik, Pak. Halo, yes, yes. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, bisa lihat di screen, Pak. Ya, Pak, bisa, Pak. Ya, nanti kalian bisa unduh ya, bisa unduh dari alamat yang ada di sini, ya, yang alamat di sini. Saya konfirmkan alamatnya ya. Jadi kalian tinggal di, saya kirim lewat chat ya, lewat chat. Silakan diklik saja. Coba diklik sekarang. Silakan diunduh. Oke. Ya, sudah bisa ya, sudah bisa diunduh. Saya coba klik ya, download ya, download, di download. Nah, muncul kan, muncul, kemudian di download, Nah, ini saya buka, saya download, saya buka. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, dari mulai rencana penjualan. Ini contoh yang pernah dibuat ya, yang pernah dibuat. Ini kalian bisa isi ini, ya, bisa diisi, bisa diisi. Nah, ini contoh, ini ada usaha laundry nih.
yang buat kakak kelas Anda yang sudah pernah mengerjakan ya, menyelesaikan tugas. Ya usahanya laundry gitu ya, usahanya laundry. Nah ini biaya-biaya yang rencana akan digunakan untuk membuat kegiatan promosi ya, promosi. Kemudian ini ada riset pasar, kemudian ada untuk pembelian perlengkapan kantor ya. Kemudian ada chemical untuk laundry ya, butuh chemical apa aja. Kemudian biaya operasional. Kemudian investasi ya untuk beli peralatan kantor, untuk beli kendaraan ya, untuk antar jemput, peralatan produksinya ini ada semuanya ya, setrika, timbangan, tong. Jadi kelihatannya memang yang buat sudah pernah bekerja di laundry ya, kemudian di semua dicatat gitu ya kebutuhan untuk usaha membuka laundry ini gitu ya, sehingga lengkap sekali gitu ya, peralatan apa yang dibutuhkan, berapa harganya itu sudah disurvei semuanya. Ini kebutuhan untuk modal kerjanya, untuk bayar tenaga kerjanya. Ini aspek legal ya untuk izin usaha. Nah, kemudian dari situ akan kelompok seperti ini ya hasilnya. Jadi yang mana yang masuk modal kerja, kalian tidak perlu mengetik ulang. Kalian lihat nanti hasilnya di sini. Mana yang masuk modal kerja, mana yang masuk modal investasi. Kemudian nanti akan masuk ke proyeksi laba ruginya. Ini juga akan muncul sendiri gitu ya, akan muncul sendiri. Hasilnya juga muncul sendiri ya dari data yang tadi sudah dibuat itu gitu ya. Ini neraca proyeksinya. Ini neraca proyeksinya. Ya kalau kita lihat ada rumusnya ini, jadi nanti yang kita perlukan adalah asumsi-asumsi saja. Nah, kemudian analisa rasionya, ini analisa rasionya juga sudah muncul. Ini APP-nya sudah muncul. Ini payback period, cash flow-nya, ya cash flow-nya sudah ada ini. Ya, ini ya kalau ini diisi ya, karena terkait dengan rencana kehidupan. NPV-nya, kemudian IRR-nya, oke, semua analisis ini sudah bisa dilakukan. Oke, silakan nanti diunduh dan bisa dipraktikkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya agak susah di komunikasinya ya, karena suaranya saya nggak bisa mendengar dengan baik. Tapi saya coba cek dulu ya, barangkali sekarang sudah bisa terdengar suaranya. Oke, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Kedengaran sih, Pak, memang kecil sekali. Iya, terdengar. Ada yang mau bertanya mungkin? Pak, maaf, itu download yang filenya di mana ya, Pak? Maksudnya, kan saya tadi udah buka, terus di bacaan mana gitu maksudnya. Oh ya, memang agak susah ya, saya nggak bisa mendengar dengan baik ini. Pak Maudi tadi sempat ada respon ya, cuma saya nggak bisa mendengar nih Pak Maudi. Pak Mas Yuda, coba Mas Yuda, coba. Bisa ada suaranya nggak Mas? Bentar, Pak. Halo? Ya, halo. Pak Mas, ya. Terdengar nggak, Pak? Jadi tadi, halo? Saya Iya. sudah halo, Pak Bagio. Halo Mas, sudah?
Nah, ya tadi Maudi nanya soal download si file Excel-nya. Rada kesulitan ya, Maudi ya? Oh, Iya, betul. oke. Kalau ada yang sudah bisa berhasil download, nanti bisa dibagi-bagi ya. Atau nanti Iya, ini saya maksudnya sudah share bisa aja. download, ya saya sudah bisa download, nanti saya bagi lewat grup Nih, ya, nanti nih. bisa diambil. Oke, baik, Ya, nanti Pak. contoh-contoh Baik, yang Pak. lain bisa diekspor di portal saya tadi ya, ada contoh-contoh itu nanti Iya, bisa Pak. dilihat contohnya gitu biar makin paham ya. Baik, Pak. Oke ya, makasih semuanya. Iya, Mudah-mudahan terima kasih juga. bermanfaat. Sampai di sini dulu. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih ya, kasih. Pak.